IRT punya cerita. Suami nggak tahu kalau aku Hai, assalamualaikum, selamat datang di videonya Aisyah. Kembali lagi di keseharian aku. Kali ini aku mau share lagi nih sesuatu yang menurut aku rada-rada penting buat kita para mama. Tapi jangan dikasih tahu sama suaminya ya, karena ini bentuknya rahasia. Sebelum aku jabarkan nih, kembali lagi keseharian aku dulu ya bun. Ini sore-sore aku mau cari lauk masak dulu bun di luar, karena tadi aku pusing banget kepala aku, jadi aku nggak bisa masak. Jadi terpaksa aku sorenya aku beli masakan jadi. Sekalian keluar ada yang mau dibeli juga, mau beli susunya anak aku kehabisan. Biasanya yang beli susu itu suami, dia belinya kiloan jadi jatuhnya lebih murah. Tapi karena tadi kehabisan mendadak, jadi terpaksa aku beli dulu yang biasa lah, yang kecilan gitu. Belinya di Alfamart aja karena lebih dekat dari rumah, dan juga tadi kebetulan acil aku tuh nitip minyak goreng. Oke bun, sambil aku belanja-belanja nih, sambil aku mau bahas seperti di judul, ibu rumah tangga punya cerita. Suami nggak tahu kalau aku apa ya? Ada yang bisa tebak? Kalau aku punya dompet rahasia. Jadi bun ya, aku tuh pakai 2 atau 3 dompet untuk menyimpan uang cash aku. Baik itu uang pribadi maupun pemberian suami untuk kebutuhan bulanan. Menurut aku ya, bagi wanita yang sudah menikah, baik yang berkarir maupun yang hanya sebagai ibu rumah tangga seperti aku, sebaiknya sediakan dompet lain yang sifatnya itu rahasia. Why? Kenapa? Karena untuk jaga-jaga kalau ada misalnya kebutuhan yang memang mendesak, atau misalkan ada anggota keluarga yang sakit dan hal-hal yang tidak terduga lainnya, pasti harus keluar uang kan. Jadi menurut aku kita tuh harus punya dana darurat di luar dari dana yang memang dikasih suami untuk kebutuhan bulanan. Kenapa pakai dana darurat sih atau uang cadangan? Kan bisa minta duit suami. Iya, kalau misalnya suami pas lagi ada uang. Tapi kalau misalnya pas jatah bulanan habis, suami belum gajian, paling tidak kan ada dana darurat atau dana cadangan yang bisa dipakai terlebih dulu sebentar, siapa tahu kan. Maka dari itu aku punya 3 dompet nih bun buat naruh berbagai macam uang cash aku. Pertama itu adalah dompet utama aku, dompet yang dipakai untuk sebagai dompet alokasi anggaran. Biasanya aku gunakan untuk keperluan selama 1 bulan, seperti menaruh uang untuk kebutuhan bulanan anak, kebutuhan rumah tangga, pengeluaran dapur, dana darurat, dan kebutuhan pribadi. Nah biasanya untuk dana darurat ini bun, setiap bulannya nggak pernah kosong. Kalau semisal terpakai untuk urusan apa gitu kan di bulan tersebut, di bulan depannya bakalan aku ganti uang dana daruratnya yang terpakai di bulan sebelumnya gitu. Jadi dompet utama ini aku gunakan dompet pintar bun. Banyak kok dijual di e-commerce, kalian bisa dapatkan dengan harga yang murah, ada juga harga yang lebih mahalan gitu. Jadi dompetnya itu seperti ini bun. Nah seperti itu. Aku udah pernah bahas dompet ini di video aku sebelumnya di FB ini juga. Kalau kalian penasaran gimana sih cara mengatur keuangan dengan dompet pintar ini, kalian bisa lihat video aku sebelumnya ya bun. Kalau nggak salah judul videonya cara mengatur keuangan dengan metode orang Jepang. Lanjut, dompet kedua aku ialah dompet yang biasanya dibawa sehari-hari atau pas mau pergi-pergi kemana-mana, itu aku selalu bawa dompet itu. Dan uang yang aku masukkan ke dalam dompet ini itu seperlunya saja bun, untuk jajan dan lain-lain dalam sehari, yang dibutuhin dalam sehari lah pokoknya di dalam dompet itu. Lanjut dompet yang ketiga. Nah dompet yang ketiga ini adalah dompet lain atau rahasia. Jadi suami nggak perlu tahu dengan dompet ini bun. Jadi yang aku masukkan ke dalam dompet ini adalah dimana itu uang-uang sisa, misalnya belanja bulanan, sisanya itu aku masukin ke dalam dompet ini. Atau misalkan suami kasih untuk beli keperluan aku pribadi, suami kasih terus tuh ada sisanya ya aku masukin ke dalam dompet rahasia ini bun. Pokoknya dompet rahasia ini adalah dompet yang sisa-sisaan gitu, aku masukin, aku kumpulin ke dalam dompet ini. Ini bisa jadi investasi juga loh bun. Kalau misalnya uangnya sudah besar nih ya terkumpul, kita bisa jadikan belikan ke logam mulia dan sebagainya gitu loh bun. Intinya menjadi ibu rumah tangga baik yang bekerja maupun tidak itu sama luar biasanya, mesti punya banyak keahlian termasuk mengatur keuangan rumah tangga ya kan. Nah gimana cerita kalian? Komen ya.